그대가 있고 뭐야? Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan merangkum drama Korea yang berjudul Check Out the Event episode kedua. Di episode ke-1 diceritakan Pak Dok-Yum mengejar Ha Song-yi yang bersembunyi di salah satu kamar. Namun Seo Ji-kang menahannya. Bagi yang belum nonton episode ke-1, link ada di deskripsi. Karena ditunggu sampai malam belum kembali ke kamar hotel, Pak Dok-Yum kembali ke tempat di mana Hang So-yi turun dari mobil. Karena tidak menemukan, Pak Dok-Yum kembali ke hotel. Ketika membuka pintu, sekilas Pak Dok-Yum melihat Ha Song-yi masuk ke salah satu kamar. Pak Dok-Yum masuk ke kamar Seo Ji-kang. Seo Ji-kang bertanya, mengapa ia masuk ke kamarnya? Pak Dok-Yum menjawab, karena ia melihat pintu terbuka. Seo Ji-kang menjelaskan kalau pintunya sedang rusak dan akan diperbaiki. Karena tidak menemukan Ha Song-yi, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Seo Ji-kang meninggalkan pesan kepada Hang So-yi bahwa tas dan pakaiannya ada di lemari. Kemudian dengan mengendap-endap, Ha Song-yi kembali ke kamarnya. Pak Dok-Yum berpura-pura tidak mengetahui kedatangan Ha Song-yi. Esok paginya mereka goes bersama pasangan masing-masing. Pak Dok-Yum dan Ha Song-yi tampak canggung. Kemudian Seo Ji-kang meminta agar Pak Dok-Yum membetulkan tali helm Ha Song-yi. Kedua pasangan yang lain tampak begitu kompak dan mesra. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Di sela-sela perjalanan, Ha Song-yi mengingat perkenalannya dengan Pak Dok-Yum. Sore itu, Pak Dok-Yum sedang bermain gitar di taman. 그대가 있고 Selesai bermain gitar, Ha Song-yi memberikan bunga dan memperkenalkan dirinya. Ha Song-yi memberitahu dan mempersilahkan Pak Dok-Yum datang ke toko milik ibunya. 여기 옆에 꽃집 정환송이. Pak Dok-Yum berjanji akan merawat bunga sebagai penutup perkenalan mereka. Kemudian, Shin menampilkan memori di hari ke-32 hubungan mereka. Tampak Ha Song-yi belajar sepeda bersama Pak Dok-Yum. Hari ke-100 sampai ke-300 mereka mengukir kenangan yang indah. Sedangkan di hari ke-400, Hang So-yi mengalami sakit batuk pilek. Pak Dok-Yum setia menemani. Kemudian memasuki tahun ke-5, bunga pemberian Hang So-yi layu. Pertanyaan Pak Dok-Yum membuyarkan lamunan Ha Song-yi. Kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Acara selanjutnya foto session bareng pasangan masing-masing. Seo Ji-kang memberi contoh kepada Pak Dok-Yum. Kemudian Ha Song-yi menyandarkan kepalanya di bahu Seo Ji-kang. Tentu hati Pak Dok-Yum terbakar api cemburu. 하나 둘셋 Kemudian mereka pergi ke hutan. Mereka semua terkesima dengan kemampuan Ha Song-yi menjelaskan keanekaragaman tanaman yang ada di hutan. 고사리. 저희가 기존에 알던 고사리랑은 좀 다르죠. 꽃색이 도깨비처럼 자주 변한다고 해서 붙여진 이름이에요. Pak Dok-Yum menghilang dari rombongan. Semua orang mencarinya, begitu juga Ha Song-yi. Ha Song-yi tersesat di hutan. 도겸! 뭐지? 뭐야 누가 사고 났나? 송이 언니 아니야? Pak Dok-Yum mencarinya dan akhirnya menemukan. 어디야? 참 귀엽지? Dalam perjalanan pulang ke hotel, karena kelelahan, Ha Song-yi tertidur di pundak Pak Dok-Yum.
Sesampai di hotel, Pak Dokyum memijit Ha Song-yi. Kemudian seorang wanita yang bernama Jang Ruri menghubungi Pak Dokyum. Ha Song-yi kesal dan meninggalkan Pak Dokyum. Ha Song-yi pergi meninggalkan hotel. Lalu Seo Ji Kang mengikutinya, dan mereka berteduh di satu payung yang sama. Lalu mereka pergi ke sekolah Haneul. Ha Song-yi dan Seo Ji Kang tampak sangat bahagia dan ceria. Mereka bermain sekolah-sekolahan. Seo Ji Kang berperan sebagai guru dan Ha Song-yi sebagai muridnya. Kemudian pada satu kesempatan, sang murid bertanya kepada sang guru, apakah ia baik kepada semua wanita? Sang guru menjawabnya, ia hanya baik kepadamu saja. 송희 씨한테만 그렇다면요. Pak Dokyum kemudian mencari Ha Song-yi ke sekolah Haneul. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sang murid, kenapa Pak Guru bersikap baik kepadanya? Seo Ji Kang bertanya, apakah kamu ingin mendengar jawabannya? Ha Song-yi dengan yakin dan tegas, tidak, aku tidak mau dan tidak ingin mendengar jawabnya. Kemudian Pak Dokyum datang dan mau menjelaskan perihal telepon dari Jang Ruri. Akan tetapi, Ha Song-yi menegaskan kalau sudah tidak ada hubungan lagi. Lalu Hang So-yi meninggalkan Pak Dokyum. Malam berikutnya dalam satu jamuan makan malam, ketiga pasangan mencoba mengenal lebih dekat di antara mereka. Kemudian Pak Dokyum melihat seorang pria yang telah menipu dan mengambil uangnya. Lalu ia mengejarnya. Pak Dokyum kehilangan jejak. Dalam suatu permainan game, Seo Ji Kang bertanya kepada Ha Song-yi, bandingkan hubunganmu dengan sebuah musim. Ha Song-yi menjawab, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Artinya ia menyukai seseorang setiap waktu. Kemudian salah seorang bertanya kepada Seo Ji Kang, apakah ia menyukai seseorang? Dan ia mengatakan, iya, saya sedang menyukai seseorang. Kemudian pria tersebut bertanya lagi, siapa dia? Seo Ji Kang tidak menjawabnya, hanya pikirannya membayangkan Ha Song-yi. Selesai acara, Ha Song-yi membantu Seo Ji Kang beres-beres. Kemudian pada satu kesempatan, Seo Ji Kang bertanya kepada Ha Song-yi, bolehkah kuubah wisata pasanganmu menjadi wisata perpisahan? Pak Dokyum mendengarnya. Kemudian mengajaknya pergi meninggalkan Seo Ji Kang sendirian. 가자. Kemudian Ha Song-yi menjelaskan kalau ia tidur di kamar Seo Ji Kang, tetapi tidak terjadi apa-apa karena Seo Ji Kang baik meskipun saat itu dirinya sedang mabuk. Kemudian Ha Song-yi bertanya kepada Pak Dokyum, Jang Ruri, bagaimana dengan Jang Ruri? Ha Song-yi menduga bahwa penyebab Pak Dokyum meminta putus karena orang ketiga yaitu Jang Ruri. Hang So-yi meminta kepastian kepada Pak Dokyum. 지금 네 마음이 어떠냐고. Kemudian Pak Dokyum menyampaikan, 좋은 사람 만나. carilah pria yang lebih baik dariku. Seolah tak percaya dengan jawaban Pak Dokyum, 60 pertanyaan tanpa jawaban terlontar dari mulut Hang So-yi. Sekian dari saya, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Jika kalian suka video ini, silakan like and share ke teman-teman kalian.